pertama kita bahas, mengapa kota Bethlehem gempar ketika melihat Naomi dengan Rut? Pernahkah kita pulang kampung kita menggemparkan orang sekampung? Pernahkah kita sudah lama tidak pulang ke rumah, orang rumah terkaget-kaget dengan kita? Nah, di sini kita bisa melihat Naomi, ya, dahulu dengan Elimelek adalah keluarga yang terkenal. Karena Elimelek daripada keluarga yang sangat kaya. Dan bahkan seangkatan dengan Elimelek, Boas pun ketika Naomi dan Rut pulang masih status masih orang kaya. Dan Naomi adalah namanya adalah orang yang manis, ya, yang punya nilai anak kesayangan. Jadi ketika dia pulang, pasti orang bertanya-tanya, kenapa? Karena Naomi yang sangat kaya, Naomi yang punya keceriaan, Naomi yang punya nilai kegirangan, yang senyumnya itu begitu indah. Kenapa pada waktu pulang hidupnya penuh seperti dengan penderitaan? Hidup apa? Penderitaan apa yang mencuri sukacita, kegirangan, kemanisan senyum daripada Naomi? Nah, di sini saudara, mereka bertanya-tanya. Maka pada saat itulah orang-orang bertanya, Naomi kah engkau? Naomi kah engkau? Nah, pertanyaan itu diizinkan Tuhan saudara, untuk bagaimana orang itu ingin cari kepastian. Dahulu Naomi yang ku kenal adalah senyumnya begitu indah. Naomi yang dulu ku kenal adalah orang yang riang. Naomi yang ku kenal adalah orangnya misalnya ramah. Maka pada waktu pulang membawa muka seperti dalam keadaan duka cita. Maka Naomi katakan, jangan menyebut aku lagi Naomi. Allah yang Maha Kuasa sudah mendatangkan satu kepahitan kepada hidupku. Jangan memanggil aku lagi juga Naomi. Allah yang Maha Kuasa sudah menaikkan saksi menentang aku, mendatangkan malapetaka kepada diriku. Nah, di sini saudara kita lihat, berarti pada saat Naomi ditanya tentang statusnya, langsung bocor. Apa yang bocor? Emosinya. Dia tidak menerima semua itu di dalam garis kedaulatan Tuhan. Maka dalam hidup ini saudara, kadang-kadang kita susah menerima satu penderitaan, satu kesulitan di luar harapan kita. Nah, di situ kita tidak bisa menerima secara iman. Kita tidak sinkron dengan kedaulatan Tuhan. Maka yang ada daripada Naomi pada saat itu adalah sepertinya dia mengalami problematik dalam dirinya. Jadi walaupun Naomi pulang dalam ayat 6, karena dia mendengar ada pimpinan Tuhan di Yerusalem. Ternyata pada waktu itu memimpin, itu bukan pimpinannya karena iman 80-90%. Dia melangkah secara iman, ada harapan. Tapi ternyata 80% masih ada kemarahan berkecambuk dalam dirinya. Masih ada hal yang tidak mudah dia terima semua peristiwa itu. Ada hal yang tidak mengerti tentang kedaulatan Tuhan, kenapa semua diizinkan semua itu. Sehingga Naomi sulit sinkron dengan semua rancangan Tuhan, dengan rancangan yang harus dimengerti di depan. Menjadi pertanyaan kita, kenapa pada waktu kesulitan hidup datang, terkadang iman kita gagal menerjemahkan semuanya itu? Kenapa pada waktu problema demi problema, kesedihan demi kesedihan datang dalam kehidupan kita, kita gagal mengerti dalam nilai kedaulatan Tuhan. Dan kita tidak mengerti apa yang mau Tuhan rancang ke depan berkaitan dengan semuanya itu. Nah, disinilah kita bisa melihat di dalam ayat 13 Naomi pernah berbicara kepada Orpa dan kepada juga Rut. Bahwa di antara semua perempuan yang ada, baik engkau, Orpa, baik Rut, aku lebih pahit. Jadi seolah-olah di situ Naomi melihat bahwa penderitaan itu sangat besar di antara wanita-wanita yang lain. Ini berarti menunjukkan kepada kita, Naomi mengalami depresi. Naomi mengalami suatu bentuk kecampuran dari antara iman dengan perasaan yang tidak suci. Ya. Dan problematik seperti ini, saudara, kalau tidak diselesaikan dengan cepat-cepat, Naomi bisa menjadi orang yang stres. Bahkan kalau dia terus di Moab, dia bisa menjadi orang yang mengalami gangguan jiwa.
Nah di sini saudara, saya percaya sekali Naomi masih punya potensi iman, maka dia harus pulang. Seandainya Naomi terus ada di Moab, dia menangisi dirinya sebagai orang yang menderita. Dia mengasihi dirinya sebagai orang yang susah. Dia minta belas kasihan kepada orang-orang pada saat itu. Maka yang terjadi untuk Naomi, dia akan mengalami kehancuran karakter mental dan bahkan jiwa ketika dia ada di Moab. Nah di sini saya percaya sekali cara Tuhan menanamkan satu langkah iman untuk Naomi meninggalkan Moab. Dia mendengar bahwa Tuhan memberkati akan Bethlehem, maka dia pergi. Jadi walaupun dia pergi melangkah dengan secara iman 15-20%, dia masih membayang-bayang. Semua langkah dia apakah sungguh ada dalam program Tuhan atau tidak. Dia tidak tahu bahwa nanti melalui Rut dan Boas lahirlah akan Daud. Dari Daud lahirlah akan daripada keturunan itu bagaimana akhirnya Yesus hadir. Dia belum mengerti. Nah di dalam bagian ini maka saudara, di mana kita ada hidup, supaya kita boleh menampakkan diri sebagai anak Tuhan yang menang atas masalah, maka masalah dalam dirimu harus engkau kalahkan secara iman. Kalau tidak, dimanapun kau hadir, engkau sebagai sumber masalah. Kenapa? Karena problematik dalam dirimu belum engkau selesaikan. Ya. Dan kita tidak bisa menyelesaikan semua secara nilai iman. Kita hanya melihat secara nilai emosi lepas emosi. Maka pada satu yang adalah satu kekacauan konsep pandang.